Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Suratunisa dari tingkat 1 semester 2 Akademi Kebidanan Al-Ikhlas. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas asuhan kebidanan 1 oleh dosen pembimbing Ibu Dewi Puspitasari SSTMKes. Hari ini saya akan mempraktikkan tentang titik saraf akupressure untuk penderita insomnia dan titik saraf akupressure untuk ibu hamil. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih akupressure itu? Akupressure merupakan ilmu penyembuhan, memijat, mengurut pada bagian tubuh agar peredaran energi vital dan qi aktif kembali. Dan akupressure ini berasal dari Cina. Dan akupressure itu adalah akupuntur tanpa jarum. Kalau akupuntur kan dilakukannya memakai jarum, tapi kalau misalkan akupressure hanya menggunakan pijatan dari tangan saja. Akupressure dalam kehamilan itu apa sih? Nah, akupressure dalam kehamilan yaitu cara alternatif untuk merangsang kontraksi rahim dengan meningkatkan aliran darah yang ada di dalam tubuh. Dan akupressure dalam kehamilan itu boleh dilakukan pada trimester ketiga atau aterm. Jadi tidak disarankan untuk trimester 1 melakukan akupressure, kecuali melakukan akupressure sebelum kehamilan. Jadi sebagai program hamil melakukan akupressure itu boleh. Siapa aja sih yang bisa melakukan akupressure? Akupressure dilakukan oleh seorang yang telah mendapatkan sertifikat atau izin untuk melakukan akupressure terhadap klien atau pasien. Lalu manfaat akupressure pada kehamilan itu apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan kualitas tidur. Apalagi pada ibu hamil yang susah tidur itu boleh banget untuk melakukan akupressure. Yang kedua, konstipasi, sembelit. Yang ketiga, mencegah stres atau depresi pada ibu hamil. Yang keempat, meringankan atau mencegah nyeri panggul pada ibu hamil. Dan yang kelima, membantu induksi pada kehamilan. Baik, sekarang kita akan praktikkan titik saraf akupressure. Yang pertama yaitu titik spirit. Terdapat pada lekukan di pergelangan tangan bagian luar, tepatnya di bawah jari kelingking. Gerakannya bisa memutar ataupun dari atas ke bawah. Dilakukan 2-3 menit. Jika selesai, lakukan pada pergelangan tangan sebelahnya. Yang kedua yaitu persimpangan 3 yin. Pada kaki bagian dalam, tepatnya di atas pergelangan kaki. Letakkan 4 jari dan titik ini berada di jari paling atas. Lakukan selama 4-5 detik. Gerakannya bisa memutar ataupun naik turun. Jika selesai, lakukan pada kaki satunya. Gerakan ketiga yaitu wind pull. Terdapat pada sisi kanan dan kiri leher bagian belakang ataupun di bawah telinga pada lekukan. Pijat secara memutar ataupun naik turun, lakukan selama 4-5 detik. Saat melakukan ini, silahkan sambil tarik nafas, lalu membuangnya. Pastikan keadaan tubuh rileks. Yang keempat yaitu bubbling spring. Terdapat pada telapak kaki bagian atas. Titik ini terlihat jelas ketika jari kaki menekuk ke dalam. Lakukan selama beberapa menit dan bisa dengan gerakan memutar ataupun naik turun. Setelah selesai, lakukan pada kaki yang satunya. Dan yang sekarang yaitu gerakan yang pertama yaitu PC8. Pada telapak tangan di tengah, lakukan dengan ibu jari lalu tekan
bisa sambil memutar. Manfaatnya untuk menginduksi persalinan. Gerakan yang kedua yaitu BL67. Pada kelingking kaki yang teraba tulangnya yang menonjol, lalu ditekan dan memutar. Manfaatnya untuk mengubah posisi janin jika janin sungsang. Gerakan yang ketiga yaitu BL32. Terletak pada bagian belakang bokong. Manfaatnya untuk merangsang kontraksi. Bisa dilakukan dalam beberapa menit. Yang keempat yaitu SP6. Pada pergelangan kaki di atas mata kaki. Bisa dilakukan dengan gerakan memutar sambil menekan. Manfaatnya untuk merangsang dan mengurangi kontraksi. Bisa dilakukan dalam beberapa menit. Gerakan yang kelima yaitu BL60 pada bagian tumit. Manfaatnya untuk meringankan nyeri pada persalinan. Bisa dilakukan dalam beberapa menit. Jika sudah, lakukan pada kaki yang satunya. Gerakan yang keenam yaitu L14. Terletak pada sela ibu jari. Manfaatnya untuk membuat bayi masuk ke dalam panggul ibu. Bisa dengan ditekan. Nah, jadi banyak banget kan manfaat dari acupressure itu, baik untuk kita, para remaja, ataupun untuk ibu hamil. Dan boleh banget nih dicoba sama kita para remaja yang suka susah tidur, entah itu main TikTok, nonton drakor, ataupun ngerjain tugas. Kalian yang suka susah banget tidurnya, kalian boleh banget dicoba pakai acupressure ini. Karena gampang banget ya untuk kita praktekin ke diri kita sendiri. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.